Hai, kali ini saya akan buat sebuah simulasi usaha Unique Butik, yaitu sebagai objek daripada simulasi usaha ini sendiri dengan value di atas 100 juta. Oke, balik lagi bersama saya Muhammad Yunus, yang kali ini saya bakal sedikit sharing-sharing di video kali ini. Gimana sih kalau seandainya kita buat usaha, simulasinya seperti apa dan apa saja yang harus dihitung di dalamnya. So, di sini saya mengutip sebuah kata dari Bob Sadino, yaitu salah satu motivator kesukaan saya. Banyak orang yang tanya, bisnis apa yang bagus? Jawabnya, ya, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dibuka, bukan yang ditanyakan terus-menerus. Jadi intinya kalau kita membuat bisnis, kita harus punya mental di mana kita harus melakukannya. Jangan cuma ditanya terus. Kalau cuma ditanya, mau kapan mulainya? Oke, so ini intro ya. Ini agak mengganggu. Sini aja. So di intro ini kalau misalnya mau baca silakan di pause aja videonya. Tapi kalau misalnya nggak dibaca nggak masalah. Ini juga. Oke, di sini silakan aja kalau misalnya mau dibaca ya, di pause aja. Kalau nggak juga nggak masalah. So kenapa sih saya ambil bisnis buket sebagai objek daripada simulasi buat usaha kali ini? Jadi yang pertama itu adalah pasar yang stabil dan luas. Jadi kalau misalnya kita di bisnis fashion, di butik ini, itu pasarnya stabil banget. Seorang manapun itu butuh pakaian, baik itu dari yang miskin sampai yang kaya. Jadi target pasarnya itu juga lebih, itu ada di nomor 3 juga sekalian. Terus benar-benar pasar itu stabil dan luas. Terus kemudian ada tren fashion yang terus berubah. Semakin berkembangnya zaman, tren fashion juga bakal berkembang. Tren fashion bakal terus berubah-ubah. Tinggal gimana caranya kita buat menyesuaikan aja dengan zaman itu. Jangan sampai kita jadi primitif di zaman modern. Kemudian ada beragamnya target pasar. Jadi target pasarnya bukan cuma kita kerucutkan ke satu aspek saja. Baik itu dari anak kecil sampai orang dewasa, bahkan sampai orang tua itu butuh pakaian. Kemudian dari kalangan baik yang kalangan pekerja sampai dengan kalangan pengusaha, mereka butuh pakaian tersebut. Sehingga bisnis fashion merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan dari hasil analisa saya. Kemudian fleksibilitas dalam penentuan lokasi usaha. Kalau di zaman sekarang ya, jangankan untuk kita buat lapak atau sebuah toko di pinggir jalan. Dari rumah aja, itu udah bisa kita buka usaha. Kita buat sebuah usaha online. Jadi memang terutama dalam toko baju ini, gak harus benar-benar pasar, gak harus strategis. Karena selain baju yang bisa dipaketi kemana aja, ini juga gimana ya bilangnya? Ini juga benar-benar fleksibel gitu. Keluar kota bisa, keluar negeri bisa, apalagi buat tetangga-tetangga, buat saudara-saudara yang masih dalam kota. Dan kemudian modal awal yang relatif rendah. Jadi sebenarnya untuk kita ya, yang para pemula, kalau misalnya kita mau untuk buka bisnis dari awal, bisnis modal awal yang relatif rendah. Jadi kalau misalnya kita mau buka bisnis di bidang fashion, itu awalnya kita bisa nyicil. Kita beli dulu nih seberapa yang kita mampu dengan modal yang kita punya terlebih dahulu. Kalau misalnya udah profit dari situ, kita bisa tambah lagi, kita bisa naikin lagi. Jadi potensinya itu bakal terus meningkat. Kemudian potensi keuntungan yang tinggi. Nah, jadi buat teman-teman, buat brother sekalian, tahu nggak kalau misalnya banyak banget tuh brand-brand dari pakaian yang kayaknya masya Allah ya, kayaknya luar biasa, dengan
profit yang sangat menjanjikan. Salah satunya adalah Gucci dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita buat bisnis, itu kita harus tahu dulu nih. Kita buat dulu nih neracanya. Jadi di simulasi kali ini inilah neracanya. Jadi persediaan barang itu 500 juta. Kemudian ada cash dan bank itu ada 50 juta. Perlengkapan dan peralatan itu ada 30 juta. Sehingga total aset yang kita miliki adalah 580 juta. Oh, sebentar ya. Oke. Suaranya ganggu sih. Kemudian ada kewajiban. Apa aja tuh kewajibannya? Ada utang dagang. Ya, jadi sini saya anggap bahwasanya saya tuh nggak bisa sendiri ya untuk bangun sebuah butik yang cukup besar. Saya ada hutang 50 juta. Kemudian ada modal pemilik. Saya modal 500 juta. Jadi total modal pemilik itu 500 juta dan total kewajiban modal ada 550 juta. Oke. Kemudian ada laporan laba rugi. Jadi pendapatan atau penjualan bersih yang saya hasilkan selama setahun itu adalah 900 juta rupiah. Cukup besar. Namun itu bukan semuanya. Itu masalah kotor banget ya. Yang dimana di dalamnya itu ada biaya. Biaya apa aja? Ada barang yang dijual itu sekitar 400 juta. Kemudian biaya gaji karyawan 100 juta. Biaya sewa toko ada 50 juta dan biaya utilitas 20 juta. Sehingga total biayanya adalah 570 juta. Jadi sesuai dengan pendapatan yang cukup tinggi, kita juga punya pengeluaran yang cukup tinggi. Jadi laba kotor atau keuntungan kotor saya itu ada 900 juta dikurang dengan 570 juta. Sehingga sisanya adalah 330 juta. Agak drastis ya. Kemudian laba bersih sebelum pajak itu ada 330 juta. Nah, di negara kita itu ada pajak penghasilan ya. Pajak di penghasilan di sini saya buat 25%. Sehingga 25% dari 330 juta adalah 82 juta 500 ribu rupiah. Sehingga laba bersih yang saya dapatkan adalah 330 juta. Laba bersih sebelum pajak dikurang dengan pajaknya 82 juta 500 ribu. Sehingga hasil akhirnya adalah 247 juta 500 ribu rupiah. Jadi seperti itulah untuk laba bersihnya. Oke, kemudian di sini ada penghitungan ROA, Return of Asset. Rumusnya adalah laba bersih dibagi total aset. Di mana laba bersih yang udah kita hitung tadi itu ada 247 juta 500 ribu rupiah. Kemudian total aset kita ada 580 juta rupiah. Jadi setelah dibagikan itu dapat 0,4267 atau 42,67%. Kemudian ini saya salah ya. Itu bukan ROA tapi ROE, Return of Equity, kembalian dari ekuitas kita. Di situ ada rumusnya laba bersih dibagi modal pemilik. Itu ada 247 juta 500 ribu rupiah dibagi 500 ribu rupiah. Hasilnya adalah 0,495 atau 49,5%. Kemudian di sini ada margin keuntungan. Margin keuntungan sama dengan laba kotor dibagi pendapatan bersih dikali 100%. Margin keuntungan laba kotor kita itu 330 juta dan pendapatan bersih kita tuh 900 juta loh. Sehingga hasilnya adalah 36,63%. Dengan demikian, simulasi usaha ini menunjukkan bahwa toko pakaian Fashion Trend ini salah satu slogan saya, yaitu Fashion Trend dari Uniqlo Boutique, mampu mencapai nilai keuntungan di atas 100 juta dengan ROA sekitar 42,67%, ROE sekitar 49,5%, dan margin keuntungan sekitar 36,67%. Oke, baiklah teman-teman. Jadi seperti itu simulasi singkatnya. Buat teman-teman yang mau pakai atau mau pengen buat nih simulasinya untuk hitung-hitungan sebelum langsung terjun di dunia usaha, itu bisa dipakai konsep yang sama. Neraca yang saya pakai juga bukan
benar-benar dalam neraca akuntansi di mana ada kolom debit dan kreditnya. Nah, ini memudahkan teman-teman untuk menghitung biar lebih fleksibel juga. Karena jujur ya, buat saya sendiri akuntansi merupakan sebuah tantangan. Sehingga tanpa mengkerdilkan siapapun, saya pengen itu yang simpel. Saya pengen yang simpel, saya pengen yang mudah. Namun juga saya juga pengen yang berbobot. Sehingga untuk neraca saya persingkat jadi seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang berasal dari fakultas jurusan akuntansi itu bakal ngerasa aneh banget ya. Kok kayak gitu neracanya? Jadi itu punya tujuan untuk mempersingkat. Dan mempermudah teman-teman yang lainnya untuk mengerti. Jadi seperti itu. Saya Muhammad Yunus. Saya minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata saya. Kan sebenarnya kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Tuhan yang Maha Esa. Saya pamit undur diri. Semoga ilmu kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.